Dan teroris yang dikatakan teroris oleh As-Sisi, yaitu Ikhwanul Muslimin, sekarang dijadikan mitra terdekat kerajaan Arab Saudi, yaitu Ikhwanul Muslimin. Oke, kaum muslimin, sekarang pembahasan kita adalah ciri-ciri kedatangan Al-Mahdi. Nah, yang paling berat pembahasan kita nanti adalah berkenaan tentang musnahnya teknologi karena bumi mengalami hantaman meteor. Ini yang paling terberat pembahasan kita. Meteor. Setelah meteor ini, kejadian berikutnya adalah dukhan. Nah, setelah itu kehidupan di muka bumi ini betul-betul berat. Betul-betul berat. Ya, sangat-sangat berat. Disinilah banyak orang-orang yang berguguran. Sementara banyak jumlah manusia yang mati di muka bumi ini secara global. Kelaparan menyebar di mana-mana, pembunuhan hanya demi sesuap makanan dan segala macamnya. Ini akan bermunculan setelah meteor. Setelah meteor ini teknologi di muka bumi sudah hilang. Kita betul-betul kembali ke zaman Nabi Muhammad. Beberapa ciri-ciri sebenarnya di kitab ini dijelaskan di zikir akhir zaman. Ciri-ciri kedatangan Al-Mahdi diantaranya adalah di periode keempat ya, yaitu terjadinya huru-hara dan kekacauan di berbagai tempat. Kekacauan, huru-hara. Dan untuk saat ini saya rasa Bapak Ibu sudah dapat merasakan langsung, bukan hanya di Indonesia, apalagi di Timur Tengah. Apalagi di Timur Tengah. Baik. Yang kedua saya panjang aja ke bawah ya. Yang kedua, yaitu terjadinya fitnah di Syam. Fitnah di Syam. Ketika Nabi mengatakan, Badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muslim. Yusbihur rajulu fiha mu'mina wa yumsi kafira dan seterusnya. Ternyata Nabi menyebutkan wal fitanu bisyam kaqita'il lailil muslim. Yang dimaksud dengan fitnah-fitnah itu adalah di Syam. Pembantaian, pembunuhan, peperangan, keributan ini, kehancuran ini, segala macamnya. Wal fitanu bisyam. Syam itu adalah Suria, Palestina, Lebanon, Yordania. Ini yang dimaksud dengan fitan. Dan ini mendahului bagi kemunculan Al-Mahdi. Karena Al-Mahdi nanti akan mengibarkan bendera khilafahnya di Damaskus. Lalu puncak kekhilafahan nanti terakhir adalah di Palestina. Ini khilafah terakhir adalah puncaknya di Palestina. Awal kemunculannya nanti di Damaskus. Damaskus itu adalah Syam yang hari ini penuh dengan konflik, peperangan dan pembantaian, pembunuhan yang tidak tahu ujungnya kapan. Ini sedang berlangsung sekarang ini kaum muslimin. Ya. Selanjutnya apa yang terjadi? Berikutnya menjelang Al-Mahdi meninggal, wafatnya seorang raja yang menguasai Hijaz. Dan ada 3 orang putra mahkota yang akan saling yaktatil inda kanzikum salasatun min abna'il khalifah. Kaum muslimin yang kami muliakan, simak ini wahai hamba-hamba Allah yang kami muliakan. Wafatnya seorang raja yang menguasai Hijaz. Hijaz ini di mana tadi? Mekah, Madinah dan Taif. Ini yang Hijaz. Kaum muslimin, di belakangnya ada 3 calon pengganti. Kaum muslimin yang kami muliakan, ini Raja Abdul Aziz. Waduh, spidolnya. Raja Abdul Aziz Ibnu Saud bin Saud. Ya. Raja Abdul Aziz bin Saud, istrinya banyak. Anaknya puluhan. Tapi yang diresmikan menjadi putra mahkota ada 12 orang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya. Apa kata Raja Abdul Aziz semasa dia hidup? Apa kata beliau semasa beliau hidup? Tidak boleh menjadi raja para cucu-cucu selama putra-putraku masih hidup. Makanya ini sudah menjadi budaya di kerajaan Arab Saudi. Walaupun lain-lain ibu, apabila ini sudah meninggal, ini jadi raja dulu kan, pangeran ini.
Ketika meninggal langsung pangeran yang sebelahnya menggantikan. Nggak boleh anaknya. Nah, meninggal juga pangeran yang ini, pangeran sebelahnya menggantikan. Ah, ini para putra mahkota ini semuanya. Sekarang anggap saja ada. Meninggal digantikan oleh berikutnya, meninggal digantikan oleh berikutnya, meninggal digantikan oleh berikutnya. Dan yang terakhir kemarin itu menurut urutannya ya, ini raja 1 2, ini raja Abdullah, ini raja Abdullah. Waduh, betul-betul. Ini raja Abdullah. Nah, ini kaum muslimin. Ini urutannya ya, ini Mukrin. Ini pangeran Mukrin. Masih hidup sekarang. Ini pangeran Talal. Masih hidup. Ini pangeran Salman. Masih hidup. Ini pangeran Nayef. Ini pangeran Sultan. Ini pangeran Abdullah. Ini pangeran Fahad. Ya. Oh ya. Alhamdulillah sekali datang langsung banyak. Ini semoga Allah beri pahala bagi yang sudah menyediakan ini dan sudah habis. Baik kaum muslimin, kita lihat dari sini sajalah. Raja Faisal, ya. Raja Faisal berakhir dengan dibunuh. Ya kan, dibunuh Raja Faisal. Kenapa dia dibunuh? Karena Raja Faisal termasuk Raja Saudi yang paling pemberani. Dia yang mengembargo Amerika Serikat selama 1 bulan sehingga kelimpungan ekonomi mereka hampir sekarat. Dan dia yang berani bersumpah dan menyatakan ikrarnya siap memerdekakan Masjidil Aqsa daripada penjajahan Zionis Israel. Lalu dia dibunuh oleh keponakan kandungnya sendiri yang baru pulang dari Amerika Serikat. Kemudian langsung digantikan oleh Raja Fahad. Ya, Raja Khalid. Ya, setelah itu baru Fahad ya. Setelah Fahad baru Abdullah. Ya, Khalid. Faisal. Nah, kaum muslimin, Fahad meninggal dunia, digantikan oleh pangeran sebelahnya, yaitu Raja Pangeran Abdullah. Nah, Pangeran Abdullah baru meninggal 9 Jumat yang lalu. 9 Jumat yang lalu. Dalam usia 90 tahun dengan penyakit yang dihukum oleh medis internasional sebagai mati secara klinis, ya. Jadi beliau meninggal dunia. Sebelum beliau meninggal dunia di 2008 ditetapkan bahwa putra mahkota setelah beliau ini ada 3 orang. Tahun 2008 ditetapkan Sultan Nayef Salman. Setelah Sultan maka Nayef yang menjadi raja, setelah Nayef maka Salman lah yang menjadi raja. Kaum muslimin yang kami muliakan, qadarullah pada 2011 Pangeran Sultan meninggal dunia karena kanker. Meninggal dunia duluan. Padahal Raja Abdullah masih hidup. Kemudian Pangeran Nayef juga meninggal dunia. Pangeran Nayef juga meninggal dunia pada tahun 2012 bulan Juni, tanggal 6 Juni bila saya tidak lupa ya. Meninggal dunia juga. Maka ini juga meninggal. Yang tersisa adalah Salman, Talal dan Mukrin. 3 orang ini. Kaum muslimin yang kami muliakan, Pangeran Salman ini terkenal tidak disukai oleh pihak kerajaan. Kenapa? Lurus, berakhlak, disiplin, dan hafiz Quran 30 juz. Anti barat. Ya, Pangeran Salman ini. Maka menjelang Raja Abdullah meninggal dunia, di Mesir heboh media masanya mengelu-elukan sebuah berita bahwa calon pengganti setelah Raja Abdullah meninggal adalah anaknya Raja Abdullah. Ini yang diisukan. Waktu itu heboh di Mesir, Pak. Uni Emirat Arab ikut dalam konspirasi agar Salman tidak naik. Jadi didekati Raja Abdullah oleh Amir Uni Emirat Arab dan juga oleh beberapa petinggi-petinggi Mesir dan dari dalam kerajaan sendiri agar ditetapkan bahwa raja setelah itu adalah anaknya Raja Abdullah.
Kaum muslimin yang kami muliakan, qadarullah, sebelum konspirasi itu berhasil, Allah menjadikan kehendaknya yang berlaku. Raja Abdullah meninggal dunia sebelum sempat menandatangani dan memberikan pernyataan. Beliau meninggal dunia terlebih dahulu. Kemudian resmilah Pangeran Salman yang naik, ya, resmi. Dua orang ini adalah saudara tirinya. Sementara ini Raja Pangeran Salman dengan Pangeran Nayef adalah saudara kandung. Anak daripada Pangeran Nayef ini juga soleh. Anak dari Pangeran Salman juga soleh. Ada 3 orang anaknya, ada 3 orang. Sementara pengganti di sini ada 3 orang juga kaum muslimin. Maka hamba-hamba Allah yang kami muliakan, mirip dengan hadis ini, yaktatilu inda kanzikum salasatun, seterusnya. Ya, 3 orang nih akan saling menjatuhkan. Pertanyaan, kenyataannya Arab Saudi sekarang langsung dipimpin Raja Salman kok, dan aman-aman saja. Yang kita dengar iya. Alhamdulillah kemarin langsung dinobatkan 2 putra mahkota. Ya, kemarin ini baru dinobatkan 2 putra mahkota yang bukan ini. Tapi yang pertama anak Pangeran Nayef, siapa namanya? Muhammad bin Nayef. Yang kedua adalah anak beliau Muhammad bin, yang usianya baru 34 tahun. Nah, kaum muslimin yang kami muliakan, baik ya. Intinya 2 orang ini, afwan, yang ini diusir dari kerajaan. Karena akhlaknya yang bobrok, etikanya dan moralnya sangat jauh meleset. Sementara yang ini pun bukanlah orang yang ini punya kiblat otaknya ke barat. Walaupun kemarin dia ikut membaiat 2 putra mahkota berikutnya, tetapi kaum muslimin, kebijakan-kebijakan Raja Salman menggelisahkan PBB, membuat cemas Amerika Serikat. Karena Arab Saudi hari ini sudah independen. Dia memegang kendali di Timur Tengah pada hari ini. Seluruh negeri Teluk, ya, dibuatnya hari ini berdiri sendiri, dan mereka yang menentukan poros perjalanan peradaban Islam yang akan datang, dan mereka akan fokus tentang apa-apapun kemaslahatan Islam dan umat Islam akan mereka utamakan. Yang paling menakjubkan kaum muslimin, kalau saya mau saya ceritakan tentang apa yang dilakukan Raja Salman. Ya Allah ya Rabb, Bapak Ibu akan bersyukur, akan sujud syukur Allah jadikan Raja Saudi pada hari ini adalah raja yang saleh dan taat. Saat dia baru dilantik menjadi raja, ya, pertama pekerjaannya adalah menaikkan gaji seluruh pegawai kerajaan Arab Saudi 2 kali lipat, Pak. Termasuk dokter, termasuk guru, polisi, tentara, segala macamnya dibuatnya seluruhnya itu makmur, ya, 2 kali lipat. Yang kedua, seluruh tawanan-tawanan politik dari kalangan alim ulama, orang-orang soleh yang ada di bawah tanah dibebaskannya semua. Semua bebas. Ulama-ulama yang dulu kritis dengan kerajaan dimunculkan ke permukaan kembali. Masya Allah ya. Dan orang-orang ulama-ulama yang diusir dari Arab Saudi ditariknya balik ke dalam. Masya Allah. Kemudian yang dilakukan oleh Raja Salman berikutnya adalah memutus seluruh bantuan yang pernah dikucurkan oleh raja sebelumnya buat pemerintahan junta militer Mesir, yaitu As-Sisi, yang telah membantai lebih 7.000 kaum muslimin di Mesir. Diputus bantuan itu, Pak. Padahal bantuan itu miliaran dolar yang mengucur dari kerajaan Arab Saudi sebelumnya. Dan teroris yang dikatakan teroris oleh As-Sisi, yaitu Ikhwanul Muslimin, sekarang dijadikan mitra terdekat kerajaan Arab Saudi, yaitu Ikhwanul Muslimin. Menyakitkan hati As-Sisi betul ini. Nah, kaum muslimin, sebelumnya sepakat kerajaan Arab Saudi mengatakan Ikhwan Muslimin adalah teroris, ya, diperangi, diburu. Sekarang enggak, malah dijadikan mitra terdekat oleh kerajaan Arab Saudi. Sesuatu hal yang sangat tamparan, sangat telak bagi Sisi. Ketika Sisi datang ke Mesir, ini yang menakjubkan, Pak. Ketika Sisi datang ke Mesir, dia disambut dengan sangat dingin oleh Raja Salman. Ini ditayangkan oleh seluruh TV-TV Arab termasuk Jazirah, ya. Sangat dingin Salman menyambutnya, dan perkataannya 1-2 saja. Jadi kembalilah Sisi dalam keadaan gigit jari. Harapan bantuan yang bisa menguatkan perekonomian Mesir yang dikendalikan oleh kerajaan pemerintahan baru sekarang di Mesir oleh Sisi diputus habis oleh Arab Saudi, nggak ada lagi bantuan untuk dia. Ya. Akhirnya Mesir yang dulu sesumbar di masa Raja Abdullah hidup, mengatakan militer Mesir untuk keamanan seluruh Timur Tengah. Di masa sekarang Mesir mengeluarkan pernyataan baru, militer Mesir untuk keamanan rakyat Mesir, bukan lagi untuk siapa-siapa. Nah, kaum muslimin, berikutnya Bapak Ibu menyaksikan semua di seluruh televisi sedunia, ketika Barack Obama datang dengan istrinya, ya, untuk mengucapkan congratulations for you,
because you new king, ya. Kamu adalah raja terbaru dan kami ucapkan selamat atas kamu. Ini kedatangan Barack Obama bawa istrinya. Masuk waktu sholat asar di istana apa? Seluruh orang-orang kerajaan ikut Raja Salman pergi ke masjid sholat asar. Temenung-menung aja lah siapa? Barack Obama dengan bininya. Berdua, nggak diopening, nggak diacuhkan. Ini nggak pernah terjadi Pak, si tuan besar ditinggalkan. Nggak pernah terjadi. Di masa Raja Salman ini terjadi. Azan. Ya Allah ya Rabb. Kita nikmati azan, kita sholat zuhur, selanjutnya saya pulangkan pada bapak dan ibu. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.